Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam program Sapa Nusantara. Seperti biasa saudara, dalam program Sapa Nusantara kita akan berbagi informasi yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari. Nah, pagi ini dialog yang kita bawa terkait tentang olahraga karate. Adapun tema yang kita angkat pada pagi hari ini yakni Klub Dojo Seibun menciptakan atlet berprestasi. Nah, apakah hal itu terjadi? Di studio kami telah hadir narasumber kita yang sangat berkompeten untuk memberikan informasi tepat tentang tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Yakni Bapak Amri Sabara selaku ketua, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, Apa kabar hari ini, Pak? alhamdulillah. Bapak siap memberikan kita informasi, berbagai informasi ya, Pak ya? Mungkin secara dari Dojo Seibun dan juga prestasi dan juga mungkin Pak terkait tentang dukungan dari pemerintah gitu, Pak. Bapak kan mungkin akan mengkupas habis ya dalam waktu setengah jam ke depan. Nah, baik saudara, kita lanjut saja. Mungkin kita ingin mengetahui gimana sejarah singkat klub OT Dojo Seibun itu, Pak. Silakan Pak Tua. Ya, selamat pagi semua, teman-teman seluruh Indonesia, ya. Jadi saya berbicara sedikit tentang OT Dojo Seven ini, perjalanannya. Pada tahun 2018 kita itu, khususnya, para pelatih ya, Iya. kita melatih di sekolah-sekolah, di SD 22 di Kemaraya, terus SD 2 di Lepo-Lepo. Terus SD yang di Jalan Banteng sana itu juga kita melatih kohai-kohai yang kecil-kecil inilah. Nah, Di tingkat SD dulu, Pak di ya. atas SD ya. Memang kalau untuk pembentukan anak karate yang atlet yang berkarakter juara itu bagus memang dari usia dini. Saya dengar. Ya, karena karate itu sendiri sekarang kan ada yang namanya pemula, usia dini, pra-usia dini sampai jenjang senior. Senior ya. Ya, tepat di situlah dibentuknya. Berarti sejak tahun 2018 ya, Pak, ya? 2018 ya saya mulai buka sama simpai-simpai yang lainnya kan. Kita lihatlah ke atlet-atlet di Sulawesi Tenggara ini sebenarnya banyak berpotensi ya. Potensi gitu, Pak. Saya lihat wah ini bagus, kita latihlah mereka. Terus O2SN tingkat Kota Kendari. Kita Kendari gitu. Ya alhamdulillah juara, mereka final bahkan mereka berdua. Wah, itu sementara akan kita kupas Pak terkait tentang prestasi Pak ya, aja sejarah singkatnya. Dan sampai saat ini, OTDJ masih Seibun ini masih bertahan gitu Pak dengan prestasi-prestasi PL. Akhirnya setelah kita cikal bakalnya mereka berdua juara ini pefinal ya, Johan Vargas dan Afgian Fares itu kami bukalah di Citraland. Ya, Terpusat di situ Pak ya? ya terpusat untuk atlet-atlet yang untuk prestasinya ke depan yang berkelanjutan. Terus kita latih di situ, dari situlah mereka kami bawa berangkat kejuaraan di Ternate. Dan alhamdulillah juara umum. Juara umum gitu Pak. Waktu itu kami berangkat 17 orang atlet, pelatih, ofisial itu. Nah, setelah dari situ kita ikut lagi seleksi-seleksi, terutama seleksi PPLP. Iya, iya. Atlet kita satu orang itu Juan Vargas lolos PPLP. Lolos PPLP, dilatih oleh Sensei Rasid ya, kepala pelatih PPLP. Dan alhamdulillah pada saat kejurnas PPLP di NTT tahun 2022 kalau nggak salah itu. Sorry, 2023 kalau 23. itu Vargas itu juara final di NTT kejurnas PPLP itu antar pelajar pada waktu itu. Ya, Berarti Bang saling menciptakan, prestasi ya Pak ya. Pak, seperti yang Bapak, pernah cerita pada saya bahwa, para atlet itu yang tergabung dalam, Oto Dojo Seibun itu Pak, memang mereka punya disiplin begitu menghargai senior ini. Apa betul hal tersebut ini Pak? oh iya, yang namanya karate itu ketika sudah memakai karategi atau dogi yang bahasa Jepang ya,
karate gitu dia harus wajib menghafal yang namanya sumpah karate. Sumpah karate. Ya, sumpah Di antaranya apa-apa saja sumpah karate gitu, Pak? itu sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, sanggup menguasai diri. Jadi kelima sumpah karate itu harus ditanamkan di seorang karateka atau bushido. Bahasa Jepang itu bushi. Tidak. Ya. Jadi saudara seperti katakan Pak Ketua bahwa ternyata bukan hanya diketahui beda dirinya, tapi sopan santun, menghargai senior dan juga Bukan cuma menghargai senior, jadi menghargai sesama orang tua ya. gitu Pak ya, sopan santunnya gitu Pak ya. Iya. Oke Pak, eee, tadi menyinggung masalah prestasi gini Pak, bisa kita kupas ini terkait tentang prestasi untuk, Seimon sendiri nih Pak? Ya, kalau untuk Seibun sendiri sih prestasinya ya alhamdulillah ya, sebelum mulai dari O2 dulu tingkat SD, terus kita bawa mereka di kejuaraan open turnamen di Ternate, pada waktu itu kami juara umum. Terus setelah itu ada 4 orang yang saya bawa di kejuaraan Major Cup Malaysia tahun 2023. Alhamdulillah kami bawa pulang 3 medali perak, 1 medali perunggu. Wah, cukup banyak juga prestasi apa yang dianeh. Ini Pak untuk tingkat, mungkin belasan tahun atau gimana nih Pak? Untuk, tingkat usia para atlet Ini kalau karate sih sebenarnya sih 5 tahun juga udah bisa. sudah bisa begitu Pak ya? Kalau usia 5 tahun itu kan dia masuk kategorinya tuh usia pemula ya. Kalau untuk Seibun sendiri Pak, sekarang usia yang paling termuda itu Pak, yang Ada 4 bergabung? tahun. Ada yang 4 tahun ya itu Pak, berarti belum sekolah itu Pak ya? Oh sudah. Sudah sekolah. Kalau jadi kan TK ya. Ya kebetulan anak daripada Pak Haji Supri ya. Kemudian Bona, yang biasa disebut Tuan Caker gitu Pak, itu bersama anaknya ya begitu beranak Ya, Pak. beliau semua latihan semua ya. Oke Pak. Nah tadi Bapak terungkit prestasi ini Pak, gimana Pak teknik untuk, mencari bibit-bibit yang bisa bergabung di Seibun sendiri ini Pak? eh Sebenarnya begini, kalau untuk Sulawesi Tenggara sendiri itu kalau fisik dan mental itu sudah tidak diragukan lagi. Itu di Sulawesi Tenggara Pak ya? Ya, Kenapa itu siapa Pak? penting berani dulu aja. Berani dulu ya, karena itu yang perlu kan ini karate, bukan menari ya. Penting berani Nilainya baru fisiknya bagus, baru kita poles untuk tekniknya gitu kok. Gitu Pak ya tekniknya. Oke kita kembali lagi prestasi. Dengar-dengar pernah, sampai di tingkat internasional gitu Pak ya? Untuk sampai saat ini Pak, Seibun gitu Pak? Iya, 2000 bulan November 2023. Ya dari Sulawesi Tenggara itu kami ada 4 orang, Muhammad Afgian Faresi atau Gian, sekarang sudah di SMA 4, Juan Vargas di SMA 1, Laude Sakti Hontoga itu di SMK 4 ya, di sini. Terus sama Muhammad Alif di SMA 5, Kendari. Jadi mereka itu berempat itu kami bawa bergabung sama DKI pada waktu itu, Dojo 313 Tommy Firman. Berangkatlah kami kurang lebih 21 orang di Malaysia dan alhamdulillah semua final. Semua masuk final Pak ya? Pulang bawa medali lah. Mandalay. Wah, kita harus akui jempol nih saudara. Ternyata ini atlet-atlet dari DJ Seibun ini yang menciptakan, yang mengharumkan nama Sulawesi Tenggara, Pak ya. Nah, Pak, ini kan saudara mungkin juga sempat bertanya ini sebenarnya karate ini, bedanya dengan apa ya, eee, dojo Seibun ini dengan atlet lain ini tuh, apa sih perbedaan mereka itu, Pak? Perbedaannya sih sebenarnya Hanya klubnya atau gimana nih, Pak? klub kami ini kan klub. Klub ya? Ya, kami ini klub, siapapun karateka Sulawesi Tenggara atau perguruan cabang bisa pakai untuk bergabung ya, alat juga disiapkan di situ. Kami sih tidak mencari uang atau apa tidak. Tapi kita cari prestasi karateka Sulawesi Tenggara yang untuk berbicara di tingkat nasional, Asia maupun dunia. Oke. Ya, satu garis singkat sekali bahwa Seibun tidak mencari uang, tapi menciptakan
menciptakan prestasi yang mengharumkan nama nasional sampai internasional gitu ya, Pak, ya. Oke. Nah, Pak, menyinggung tadi sarana prasarana ini kan harus juga mendukung ini untuk menciptakan prestasi. Gimana, Pak, untuk di Seven sendiri, Mbak? Untuk di Sorbon sendiri alhamdulillah support daripada Bapak Haji Supriyadi ya, beserta Ibu Haji, Ibu Ona yang lebih dikenal tadi kalau di Tuan Takur. Iya, mendukung, Pak. Beliau selalu mendukung kegiatan ini dan juga sponsor dari Adidas. Oke, sponsor dari Adidas gitu, Pak, ya. Pas sebenarnya kalau kita lihat ini kan bukan mencari keuntungan gitu, tapi sepengetahuan Bapak ini, apa yang pernah, Pak, katakan bahwa kenapa mendukung Sebun sendiri nih, Pak, untuk memberikan fasilitas ini tanpa ini kan tidak mendapat keuntungan gitu, Pak. Iya. Setidaknya mungkin ada bocoran ini. Jadi pada prinsipnya kami ini beramal, karena di Dojo Sebun itu sendiri ya orang-orang menengah ke bawah lah. Tapi mereka punya nyali, punya fisik, dan punya prestasi yang luar biasa. Itu yang saya karena saya kalau melihat anak-anak, mereka datang aja, saya sudah tahu wah ini calon ini dari karakternya Oh, dari itu karakter ya sudah bisa tahu. iya, kalau boleh saya infokan narasumber ketua, Dojo Sebun ini ya sudah tingkat dan 7 saudara ya. Tingkatnya cukup tinggi ya. Oke, banyak juga yang bilang kayak bilang dan kawan-kawan tahu ini dan 7 sangat oke, Pak, kalau kita ini sudah dukungan. Nah, dengar-dengar ini apa dalam waktu dekat ini, Pak, yang akan diikuti oleh Dojo Sebun ini, Pak? Ya sebenarnya sih setiap tahunnya itu di seluruh Indonesia itu banyak event ya. Kayak di Sultra kemarin tuh sudah ada eh, event Piala Gubernur, terus event apa lagi itu ada 2 event tahun lalu, terus di Makassar juga ada Menpora Cup, nanti di Magelang juga ada internasional di situ ada Filipina, ada Brunei, ada Malaysia, India, Jordania, itu yang insya Allah kita ikuti. Oke, ini tingkat nasional ya, Nah ya internasional ya, jadi internasional di gitu. luar itu ada data. Oke. Pak, kalau kita melihat ini kan dukungan ke internasional itu harus memperoleh biaya gitu, Pak. Iya. Apa gimana terkait dengan biaya tersebut itu, Pak? Ya alhamdulillah kami ini didukung oleh perusahaan, terutama ya dari saya bilang Bapak Haji Supriyadi yang sangat mendukung, mensupport kegiatan ini. Ini kan olahraga prestasi. Berasta akal kan? Oke, kita harus ke jempol ini, Saudara. Nah, satu lagi nih, Pak, kalau kita lihat ini kan prestasi mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tenggara, nama Indonesia di kancah, internasional gitu, Pak. Nah, khusus untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak, gimana dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara? Tapi kita tahan dulu, Pak. Ya, baik Saudara, setelah jeda berikut kita akan kembali. Dia tetaplah bersama kami. Baik Saudara, kita masuk dalam segmen kedua dalam program Sapa Nusantara. Bagi saudara yang baru menyimak program Sapa Nusantara ini, tema yang kita angkat pada pagi hari ini terkait tentang menciptakan atlet berprestasi di klub OT Dojo Sebun. Dan tadi Pak Ketua telah menjelaskan terkait tentang secara singkat prestasi. Nah, di sisi terakhir ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Pak Ketua terkait tentang prestasi yang dukungan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak. Bisa curhat ini, Pak, terkait ini. Apakah proses Tenggara ini kan banyak prestasi yang telah mengharumkan nama proses Tenggara. Otomatis ini harus dukungan juga dari Provinsi Tenggara yang tak boleh lepas tangan. Gitu. Silakan. Ya. Jadi selama ini jujur aja kami tidak pernah. Tidak pernah, Pak. Artinya tidak pernah apa ini, Pak? Jangankan gitu, suruh antar atlet aja ke bandara lah. Ya kan kalau mau berangkat atau pulang mereka membawa medali, apresiasinya penjemputan itu tidak ada otomatis. Tidak ada, Pak. Tidak. Karena saya pernah di KONI juga tahun 2000 zamannya almarhum Ibu Agista saya di KONI. Terus kemarin juga saya di KONI. Jadi kadang minim dana itu katanya nggak ada lah apa sih. Itu waktu
itulah salah satu tidak dukungan saudara ya. Contoh kecilnya saja ketika atlet kita yang sudah mungkin dan saya juga media Kompas TV sempat melakukan peliputan ketika atlet yang memenangkan ya kejuaraan ya di provinsi lain dan mengharumkan nama Sulawesi Tenggara. Kami sempat melakukan peliputan ketika atlet tiba di bandara. Tapi seperti Pak Kuta katakan ya, provinsi saya salah satunya tidak mendukung, dengan mungkin seharusnya melakukan penjemputan gitu Pak ya, gitu. Tapi sama sekali tidak dilakukan itu. Kira-kira hal apa lagi lain yang dirasa kok tidak ada dukungan ini? Ya, Masalah anggaran gitu Pak. dulu sih ada ya dulu, tapi tidak sesuai dengan ya bagaimana baik kita mau berprestasi. Soal saya waktu zaman saya jadi Binpres Sporty juga, itu jauh sekali dukungannya ya cuma 10 juta. Tuh, itu gimana kalau kita berangkat satu tim itu hampir 20 orang, tiket saja sudah tahu. Jadi ya kita memang Berarti harus berinisiatif gitu Pak. kalau tidak pada waktu itu kami inisiatif untuk mencari dana, terutama ketua Volki yang lalu itu mantan Danren 143 lalu itu beliau berupaya supaya berangkat ke Prapon kan. Nah kalau tidak kita nggak ada yang berangkat. Padahal kan dari segi permainan itu kita tidak kalah. Tidak meragukan lagi gitu ya Pak ya. Sangat optimis gitu Pak ya. Tapi ya itu lagi tidak didukung gitu Pak. Tapi memang Pak dalam kegiatan-kegiatan hal tersebut untuk menciptakan hal itu memang perlu ya dukungan dalam hal ini. Oh itu perlu Pak. Jadi contoh soal kita kan berbadan hukum ini dojo itu. Iya. Ya kan? Ketika saya komunikasi dengan salah satu orang PONI, saya beritahukan kami bahwa ini bantuannya dong. Beliau bilang silahkan masukkan, tapi dana tidak ada lagi macam tadi. Disuruh masukkan tapi Bantuannya tidak ada. itu Ya kan? mungkin saudara bisa menilai nih gimana ketika disuruh itu tapi sudah terserang dananya tidak ada ya otomatis ya nggak perlu kita masukkan proposal atau apa gitu. Jadi jangan heran kalau umpamanya untuk prestasi kita kalah dengan daerah-daerah lain DKI. Nah, kalau kayak saya mantan di DKI. Kalau DKI jadi Pak sempat dimantan di atlet DKI gitu Pak ya? Saya dulu DKI. Mungkin masih kuliah gitu Pak Maya. Iya zaman saya mau SMA. Oh SMA gitu Pak ya. Kuliah itu. Saya di DKI. Jadi mewakili DKI gitu. DKI. Jadi saya ilmu itu juga saya bawa ke Sulawesi Tenggara ini untuk metode pelatihan. Tapi terkait tentang dukungan ini Pak kan Bapak pernah merasakan di DKI. Wah itu Jauh beda ya dukungan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, kalau di DKI itu kita tinggal latihan, tapi semua segala fasilitas apa segala macam itu Dijamin Pak ya. Dijamin. Kalau sekarang kan tidak. Itu. Iya, jadi bagaimana terus kalau di DKI itu kan ada yang namanya atlet itu try-in dan try-out. Try-in itu kan uji coba ke provinsi-provinsi lain yang mana kuat karateka-nya gitu-gitu. Nah, tryoutnya di mana ya? Kita harus keluar negeri. Wow. Kita lihat negara mana yang harus kita uji cobakan atlet ini untuk apa? Ada event besar yang di depan ini kita ada. Harus ada itu kan tidak ada. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ingin mengetahui prestasi Pak Ketua ini. Pak Ketua, prestasi yang pernah kan Pak Ketua ini diandalkan di Sulawesi Tenggara ini. Salah satu prestasi yang sangat membanggakan ini Pak Ketua. Sehingga Bapak Ketua aja selaku pelatih ini Pak Ketua. Dia prestasi yang membanggakan itu ya 2023 di Malaysia itu. Di Malaysia. Ya. Kita ikut. Itu saya sampai tidak percaya sampai saya jatuh air mata saya ketika lihat anak-anak yang dari kecil saya latih itu juara. Saya boleh dikata mereka ini orang-orang tidak bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, khususnya nama Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya harus kita bacain poin ini. Nah pemerintah yang harus ya mendukung ini. Ya sebenarnya banyak atlet-atlet kita berpotensi seperti Pak Ketua katakan. Ya mungkin salah satu faktor dukungan ya. Oke. Tapi sejauh ini pernah tidak terus dilakukan pendekatan kepada pemerintah untuk memberikan pengertian bahwa kita ini memang sangat butuhkan juga dana untuk dukungan. Zaman saya Binpres ya, saya tetap
umumnya supaya dapat ya, supaya karate ini harus diperhatikan lah. Dan karate ini kan salah satu cabang olahraga unggulan di Sulawesi Tenggara, ya kan? Ya kalau kita mau bagus ya harus didukung, ya kan? Terutama kalau mau hadapi ke Jurnas ya harus ditesengkan. Ya tesekan itu saya cuma waktu itu pun dana pribadi saya tahun 2018 atau 2019 pada waktu itu ke Jurnas Mendagri Mendagri di Palu. Itu pun saya tesekan 1 bulan. Dan satu biaya sendiri. Ya seleksi dulu. Kalau saya sih waktu pas jadi binpres atau ketua bidang dana Forki itu selalu kalau sudah ada event di depan mata, oh ini ada event ini nih, kita seleksi dulu. Habis seleksi baru kita tesekan. Kita lihat yang terbaik itu yang berangkat. Itu jangan hanya juara 1. Oh ini juara 1 hebat. Tapi kalau dia tidak latihan, tidak disiplin, ya mohon maaf kita ganti. Gitu. Ya punya strukturnya gitu diatur aturan cincang. Program latihannya juga jelas. Gitu ya. Karate sendiri itu tidak boleh memukul sembarangan. Menendang sembarangan tidak boleh. Karena ya karate itu ada atlet karate itu orang terlatih. Kita tahu titik-titik kelemahan manusia. Jadi kalau tawuran begitu ntar dia pukul orang itu kan jadi bisa masalah, ya kan? Ini kan tidak dukungan dari pemerintah. Kenapa masih tetap bertahan gitu Pak Rian untuk Dojo Seiwon sendiri? Ya bertahannya itu ya dari rekanan-rekanannya Pak Haji Ian yang membantu kami setiap kalau mau depan, dan juga BUMN gitu Pak ya, batanan BUMN yang membantu untuk prestasi karate dojos OT2 gitu. Pak, kalau kita lihat ini ketika atlet kita dari Dojo Seiwon meraih prestasi, ada tidak penghargaan yang diberikan ini Pak? Mungkin juga dari pemerintah atau dari internal Dojo Seiwon atau gimana? Kalau dari pemerintah alhamdulillah tidak ada. Tidak. Itu boleh kata ya saudara. Kalau dari Dojo Seiwon, Dojo Seiwon sendiri ada penghargaan dari Pak Haji ya, dari Pak Haji. Itu yang memberikan support ya Pak ya. Buat takur. Gitu Pak. Ya oke. Tapi intinya Pak memang potensi atlet karate untuk di Sulawesi Tenggara banyak. Sangat sayang sekali ke itu. Iya. Kita nggak kalah dengan provinsi lain. Kalau untuk fisik mental mereka itu betul gitu Pak. Aman gitu Pak. Nah boleh saya tahu Pak, untuk saat ini Pak berapa jumlah atlet kita yang bergabung di Dojo Seiwon ini? Kalau dari Dojo Seiwon sendiri itu kurang lebih 30-an. Tapi kita ada ranting-ranting yang lain, kalau digabungkan semua itu jadi cukup banyak ya. Kurang lebih 100. Untuk saat ini Pak, ya untuk saat ini. Untuk di sini tempat latihan ini Pak, ya. Setiap hari atau bagaimana ini Pak? Kami itu latihan kalau pakai baju karate itu Rabu, Jumat, Minggu. Tapi kalau sebenarnya kita latihan itu tiap hari. Kenapa saya bilang tiap hari? Ini anak-anak ini kan kadang suka main game. Ya. Game itu kan tidak berguna, tidak bermanfaat, ya kan? Belajar. Tapi kalau dia latihan bela diri, dia latihan karate tiap hari, dia punya teknik bagus, fisiknya bagus, ya kan? Pulang di rumah, makan, tidur. Besok paginya sekolah. Ya, tidak berpikir lagi untuk main game gitu. Ya, jadi banyak kan yang di Dojo Seiwon itu kadang saya kan dipanggil Sihan, saya udah hapus game saya bilang, wah itu bagus, saya bilang itu. Aku nonton video kejuaraan dunia aja, ya kan? Jadi dari situ aja kita ini. Jadi dia berpikir kalau main, sekarang saya kasih tahu, kalau kalian main game, manfaatnya apa? Tapi kalau umpamanya kalian juara karate, ya kan, prestasi, apalagi sekarang kan ada yang namanya jalur prestasi. Jalur prestasi. Dari SD ke SMP itu bisa dapat SMA negeri, favorit, ya kan? Dilihat prestasi. Langsung dia diterima. SMA langsung diterima. Dan itu banyak dia terjadi untuk Dojo Seiwon. Langsung mungkin ketika dari SMP ke SMA begitu Pak ya? Iya, jadi dari SMP ke SMA itu kayak Juan Vargas, SMA 1. Iya.
Dia langsung diterima Ya, mulai presensi. 4 favorit ya, Kendari, terus Sakti SMK 4 ya, kalau nggak salah. Terus Alif SMA 5 itu negeri semua. Teknik sehingga cara untuk bergabung di Dojo Seibun sendiri nih, Pak. Sebenarnya sih saya melatih anak-anak Dojo Seibun itu memang dari usia ini, dari nol. Dari mereka itu tidak tahu memukul atau menendang. Tapi ada caranya. Saya melatih dengan tim pelatih ya. Ada Simpe Ardi, Simpe Wawan, dulu ada Simpe Ridwan, Simpe Famrin. Saya kasih materinya ini. Jadi mereka itu kita ajarkan detail. Ini cara memukul yang benar, cara nendang yang benar, taktik yang benar gitu. Jadi setiap karateka saya selalu tanamkan di jiwanya sih, kalian pergunakan insting, feeling, teknik, taktik, strategi. Wah. Itu yang harus diutamakan, Pak ya. Ya diutamakan sehingga dia bisa tahu, dan ketika dia latihan dan ketika dia uji coba atau komite ya, saya kan kebanyakan komite. Komite itu fight ya. Gitu. Otak kirinya yang dipergunakan. Itu otak kiri, otak kanan itu harus, tapi kalau otak kiri dipergunakan, dia tahu cara melumpuhkan lawannya dia itu. Dia kan, saya akan lawan dia begitu. Dia Ternyata ada cerita sedih nih Dojo Seibun ya. Pak, tadi sempat sedikit Pak tentang apa visi misi dari Dojo Seibun ini Pak. Visi Dojo Seibun itu kami ingin dari Sulawesi Tenggara ini, khususnya anak-anak kami di Sulawesi Tenggara karateka Sulawesi Tenggara Dojo Seibun, agar masuk tim pelatnas Indonesia, mewakili Indonesia. Itulah target yang tercapai seperti visi misi gitu Pak. Karena waktu yang terbatas ini Pak, mungkin di sesi terakhir ada harapan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan dalam lingkup olahraga 4K khususnya di klub OT Dojo Seibun. Ya, pesan saya, terima kasih. Saya berharap lebih baik anak-anak kita salurkan di olahraga, khususnya olahraga bela diri karate, untuk prestasi anak-anak kita, untuk prestasi anak bangsa Indonesia, khususnya dari Sulawesi Tenggara. Jadi ada satu moto Dojo Seibun, OT Dojo Seibun ini adalah berlatihlah seperti sang juara, bertandinglah seperti sang juara, dan hiduplah seperti sang juara. Ya Pak, terima kasih atas berbagai informasi. Saya Silvian Sekia dan seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.